Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngobrol with Geodesiap, episode ke-7. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial, temanku juga seangkatan, namanya Fahri. Kita nih sama-sama anak Semarang dan dulu juga SMA tuh kita satu SMA, tapi juga baru kenal waktu udah masuk di Teknik Geodesi Undip. Oke, oh ya, nanti kita akan ngobrol seputar quarter life crisis. Jadi supaya kalian gak penasaran, mari kita undang Fahri. Oke teman-teman, sekarang kita kedatangan tamu spesial, Fahri Dimas. Dia salah satu teman angkatanku juga yang sama-sama orang Semarang. Terus mungkin sebelum memulai podcastnya, Fahri bisa perkenalan dulu nama lengkapnya, asalnya udah aku sebutin tadi ya. Terus hobinya dan mungkin cerita masa kecilnya. Silakan. Wah, makasih ya Ning, ini udah diundang ke podcast ini. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, aku Fahri. Nama panggilan aku Fahri, nama panjang aku Fahri Dimas Salahuddin. Nah, mungkin kalau hobiku tuh apa ya? Kira-kira ya paling rebahan. Itu bukan hobi. Lebih ke olahraga. Akhir-akhir ini aku suka olahraga sama ya mungkin lagi nyari-nyari kesibukan lain lah. Desain juga aku suka sih, cuman belum terlalu menguasai. Terus cerita masa kecil mungkin? Mungkin ya secara garis besar aku itu lahir dari keluarga yang berkecukupan. Nah dulu kalau kalian nggak tahu, sekarang ini aku tinggalnya di Banyumanik, tapi dulu aku tinggalnya di daerah Ngalian, dari Semarang bawah ke Semarang atas. Nah kayak gitu. Oke, itu sekilas tentang Fahri. Sebenarnya buat hobi tadi, kamu masih ada yang belum menyebutkan deh. Jadi setauku, kamu tuh juga hobi ini fotografi, ya nggak sih, Fah? Foto. Oh iya, itu hunting foto juga suka sih sebenarnya, cuman gara-gara pandemi kan susah sekarang kalau mau nyari urban fotografi itu. Keramaiannya udah agak hilang. Terus kalau misalnya mau fotografi malam-malam, hunting foto malam-malam itu juga udah susah sekarang. Oh ya teman-teman, jadi aku pengen cerita sedikit. Kenapa aku bisa tahu Fahri itu hobinya salah satunya tuh fotografi, karena dulu aku pernah minta tolong difotoin waktu program PKM dulu, waktu di Kampung Pelangi itu pernah difotoin sama Fahri. Terus waktu mbakku nikahan, aku juga minta tolong Fahri buat jadi fotografernya. Terus ini dulu inget gak Fah, kita tuh pernah hunting foto. Awalnya kita mau ke Curug berempat, ya kan? Awalnya mau ke Curug berempat sama dia, sama Mas Ulil ya. Teman angkatan kita juga. Terus tapi curugnya itu ini, coba ceritain deh Wah, curugnya kenapa? Itu pengalaman paling bego sih menurut aku. Itu kan gini ya guys, kita tuh niatnya mau jalan-jalan kan. Jadi si Wening ini sama temennya, dia sama Ulil itu ngide ngajakin, ayo ke Curug, ayo jalan-jalan kemana gitu kan. Nah iya, habis itu kita ngide, wah didatangin aku di rumah kan, rumahku di Banyumanik. Mereka dari Semarang bawah itu, Wening sama dia. Nah tiba-tiba mereka datang kan, terus kayak, ayo jalan-jalan ke Curug gitu. Lah serius, Curug mana gitu kan? Curug Lawe gitu kan. Lah Curug Lawe kejauhan. Terus alah yang deket-deket rumahmu aja nih gitu. Nah ketemu di Curug apa itu namanya, pokoknya di sekitar daerah Mijen kalau nggak salah ya. Ya pokoknya arah-arah mau ke ini, yang kera-kera tuh apa? Oh Gua Kreo. Arah sana lah pokoknya.
Ya daerah-daerah di sana itu ada curug satu. Nah tapi waktu sampai sana lah, curugnya mana? Curugnya ternyata lewat-lewat kali kan. Habis itu ternyata sampai sana ditutup. Ditutup kenapa coba? Ada yang kejadian orang meninggal jatuh, tenggelam. Habis itu wisatanya ditutup. Iya ya. Terus aku lanjutin deh. Jadinya tuh itu kayak ya ampun, kita udah jauh-jauh ke sana ternyata ditutup. Terus waktu nanya ke bapak-bapak kalau nggak salah, waktu kita nanya jalan, nggak boleh mas, nggak boleh ke sana. Itu beberapa hari yang lalu ada yang meninggal karena tenggelam di situ. Terus kayak, oke baiklah, mari kita cari destinasi wisata yang lain. Terus akhirnya kita pergi kemana, Pak? Ingat nggak? Itu Masjid Kapal. Nah, iya. Terus akhirnya Itu kita, ya itu kayak, itu jauh banget, ya ampun. Kayak lewat hutan-hutan, gitulah. itu tuh sebenarnya nggak masalah jauhnya sih, Ning. Tapi, Itu nggak jelas. Sampai sana ini apaan? Masjid. Oh cuma masjid bentuk kapal, udah kayak gitu doang. Gak ada wisata-wisatanya loh. iya. Tapi, di sana tuh kita juga kayak hunting foto gitulah ya. Dan Fahri Ya, salah satu orang juga yang yang ngefotoin. Mungkin nanti aku bisa tampilin fotonya. tuh ini Oke. aku mau ngomong sekalian ini buat dia. Iya. Dia, kamu dulu nyamplok kameraku dia sampai mental. Dia harus lihat ini, dia harus lihat. Oke. Aduh, ya udah gitulah. Itu sedikit cerita waktu kita pengen hunting foto tapi mau ke curug malah tutup curugnya. Terus mulai masuk ke pertanyaan pembuka ya Pak, karena ini kan segmennya ngobrol with Geodesiap, jadi aku penasaran, aku pengen nanyain ke teman-teman, terutama ya teman-teman Geodesiap ya. Kalian tuh, kamu Fahri tuh tahu jurusan teknik geodesi itu dari mana awalnya? Nah ini tuh sebenarnya agak gimana gitu ya. Jadi pertama kali aku tahu ada teknik geodesi itu dari ibuku pasti. Kan aku anak SMA 3, terus ibuku juga guru BK di sana. Nah, tapi masalahnya itu dulu aku ngeyel. Jadi ibu tuh bilang kalau udah kamu di itu aja di geodesi aja, gak usah jauh-jauh gitu. Dulu dari SNM, SBM, UM, terus SIMA, UTUL itu aku nyobanya tuh di daerah-daerah luar Semarang. Tapi akhirnya juga masuknya ke teknik geodesi. Itu kayaknya udah jalur khusus ya. Soalnya bapakku kan dulu BPN. Terus kakakku yang ketiga itu juga BPN sekarang tapi di BPN Lombok. Mungkin udah takdir aja sih Ning kali. Nah, Takdir guys. berarti emang Fahri tuh udah tahu jurusan teknik geodesi itu dari lama ya, karena latar belakang keluarganya Fahri juga ada yang ambil jurusan teknik geodesi dan kerja, bahkan sampai kakakmu ya sampai kerja ke luar Jawa juga. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi teknik geodesi itu prospek kerjanya tuh cukup besar ya, bisa kerja di berbagai bidang. Terus salah satunya bisa juga di instansi kayak yang tadi Fahri cerita, itu di BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Nasional. Ya. Iya. Oke. Nah, berarti tadi tuh udah menjawab pertanyaan kedua ya. Sebenarnya tadi pertanyaan kedua aku mau nanya kenapa pilih teknik geodesi Undip, dan udah dijawab Fahri di pertanyaan pertama sekalian. Dari mana tahu jurusannya, dari keluarga, dan kenapa pilih teknik geodesi Undip? Ya karena takdirnya. Terus kayaknya emang restu ibu itu nggak bisa di ini ya. Hah?
emang restu ibu tuh kayak gimana ya, kayak kalau ibu bilang A ya udah itu kejadian A gitu loh, iya nggak sih? Ya pokoknya gak usah jauh-jauh lah, di Semarang aja gak usah jauh-jauh. Paling akhir-akhirnya juga sama kayak mbakmu di sana gitu kan. Dulu tuh aku pengen banget ke UGM, ke UNS gitu-gitu kan. Dulu sempat ke STAN juga tapi gagal di kewarganegaraan. Ya, bukan warga negara yang baik sih. Jadi ya udah sih. Oke. Nah, Terus setelah masuk teknik geodesi Undip, kamu gimana? Maksudnya kamu ngerasa oh ya udah ini kayaknya aku lumayan sih cocok di sini, atau kayaknya ya udahlah ini takdirku, atau ngerasa salah jurusan Pak awal-awalnya mungkin? kalau awal-awal kan kita pasti masih dasar ya, Ning. Kalau kamu ingat sih, kalau kamu ingat kita kan dulu eh pelajaran mata kuliahnya pasti masih dasar. Terus kayak walah gini doang. Walah cuma ngitung-ngitung gini doang. Nah, tapi waktu praktikum kan emang namanya teknik ya, namanya teknik tuh ya pasti dulu awal-awal ada gambar, ada peta manual kayak gitu-gitu. Udah wah ini kayaknya besok-besok berat nih kayak gitu kan. Nah, kalau buat awal-awal masuk ya santai aja sih, kayak happy-happy aja soalnya kan masih baru, masih bocil lah istilahnya, bocil-bocil maba. Awalnya seru, apalagi dulu kan aku satu kelompok sama Nugi tuh. Oh ya. Sama Nugi ya bego anjir Nugi. Aneh. Rame lah pokoknya. Oke. Terus setelah berjalannya waktu, udah nemu mata kuliah yang lain gimana Pak? Ini harusnya nggak di sini sih. Serius dulu aku waktu masuk semester 3 kalau nggak salah ya, tiga waktu udah pemrograman gitu aku langsung kayak wah anjir ini harusnya gue nggak di sini nih, ini harusnya kalau program pemrograman mendingan gue di Tekkom sekalian daripada di sini, hitung-hitung gak jelas gitu kan dulu mikirnya. Nah puncaknya itu waktu kita dulu di apa ya, mata kuliah apa ya, bukan geodesi fisis kayak gitu-gitu tuh. Itu kan emang di setting akhir-akhir kan, emang di setting kurikulum akhir-akhir semester 6 semester 7. Nah itu baru kerasa wah ini ya salah nih, gue nggak tahu apa-apa anjir, ngitung aja nggak bisa. Habis itu mikir kan, coba kalian kalau misalnya ketemu sama mata kuliah yang emang susah, terus emang basic kalian itu bukan hitungan, alias kamu tuh lemot gitu kalau ngitung-ngitung apa-apa gitu. Nah sayangnya itu udah hampir 3/4 jalan tau gak sih? Udah semester ke-6 semester 7 mau mikir pindah nggak ya, walau udah jauh segini, ya udahlah libas aja sekalian, bodoh amat dapet C dapet B udah sikat gitu kan dulu kayak gitu. Oke. Tapi meskipun di tengah-tengah itu pas menemui matkul-matkul tertentu, Fahri ngerasa kayaknya ini bukan aku banget. Tapi ya guys, aku ceritain ke kalian. Nyatanya sekarang ini Fahri jadi salah satu asisten dosen suatu laboratorium. Wah. Ya kan Pak? Jadi koordinator asisten dosen laboratorium SIG atau Sistem Informasi Geografis. Nah mungkin bisa diceritain kenapa kamu bisa tertarik sama SIG. Mungkin kan di matkul-matkul lain yang kamu nggak suka itu kan bagiannya yang banyak hitungan-hitungan. Nah kalau SIG itu apa mungkin nggak ada hitungannya atau gimana? Nah ini lucu sih sebenarnya sih. Sebenarnya awal mula itu gara-gara dari awal banget masuk jadi mahasiswa baru teknik geodesi itu aku ditunjuk jadi koordinator mata kuliah tuh. Koordinator mata kuliah itu udah awal-awal udah teknik informasi, udah
program komputer, habis itu apalagi sistem basis data, kayak gitu-gitu kan, sistem basis data, habis itu dapat juga web GIS kayak gitu-gitu. Wah udah tuh kayak, wah ini kayaknya besok-besok alamat nih gitu kan. Aku mikirnya, wah alamat nih. Tahu-tahu ya kenapa bisa jadi asisten laboratorium itu gara-gara ditawarin sebenarnya. Nah, gara-gara ditawarin sama Mas Yong, kalau kalian tahu ya. Dari Mas Yong tuh nawarin tiba-tiba. Udah nggak ada angin, nggak ada apa. Terus tiba-tiba, selamat pagi Ri gitu. Selamat pagi Ri, kamu mau nggak jadi asisten lab geodesi? Asisten lab SIG geodesi gitu. Wah Mas, yang bener nih. Saya cupu loh Mas gitu kan. Saya nggak bisa apa-apa gitu. Terus dari Mas Yong bilang, lah kamu mau apa enggak gitu. Intinya kamu mau apa enggak gitu. Ya garu-garu kepala sih ya. Ya mau sih Mas. Cuman emang gak ada calon lain gitu kan. Baru jawab, kalau nggak mau ya nggak usah nggak apa-apa. Tapi kalau mau ya bilang aja mau gitu kan. Ya udah ya udah Mas mau gitu. Ya udah Mas mau. Nah, kenapa kok milih SIG gitu ya? Aku itu lemah di terestris sama pengukuran. Bener-bener kosong banget, ilmunya tuh nggak ada apa-apanya lah ketimbang teman-teman yang lain. Buat alat aja aku kalau disuruh centering kayaknya masih lama. Kalau misalnya disuruh ngukur nembak gitu aku kayaknya masih, wah ini gimana caranya ya gitu kan. Masih kayak bego-bego gimana gitu. Mau nembak salah, mau itu salah. Seumur-umur tuh aku kalau pengukuran jadi rambu men. Sama paling kalau udah capek juga, mau jajan apa nih aku jajanin gitu. Ya udah paling gitu doang. Oh oke. Jadi Fahri itu bisa jadi asdos SIG karena pertamanya ditawarin. Jadi ini sebenarnya pembelajaran juga sih buat teman-teman mahasiswa lain atau yang masih jadi mahasiswa baru gitu ya. Kalau kenal sama cutting atau kakak tingkat itu penting dan bermanfaat. Mereka itu bisa ngasih kita kayak kesempatan, kayak tadi Fahri ditawarinya sama siapa, sama kakak tingkat yang pasti udah kenal Fahri duluan kan sebelumnya, atau mungkin ngasih job atau proyekan mungkin. Jadi buat teman-teman yang masih mahasiswa baru atau mahasiswa tengah-tengah itu gimana ya, kalau bisa banyakin kenal sama kakak tingkat, kenal sama teman-teman yang lain juga gitu. Terus oh ya, tadi kan Fahri nyebutin ada beberapa lab ya, maksudnya ada terestris, terus nyebutin juga SIG. Jadi buat informasi juga ke teman-teman, kalau di Teknik Geodesi Undip itu ada beberapa lab kayak terestris itu lebih ke pengukuran lapangan, terus SIG itu lebih ke kayak di pengolahannya tuh di lab gitu sih, kayak lab komputer gitu. Jadi lebih pengolahan di komputer daripada di lapangannya. Terus kalau ada juga penginderaan jauh dan fotogrametri, terus ada survei hidrografi juga, sama satunya tuh pertanahan, ya nggak sih Pak? Pertanahan masuknya bareng terestris ya sih? Kurang paham kayaknya tuh pertanahan tuh sendiri, tapi sebenarnya semua ini tuh bisa dikombinasiin, misal SIG plus Indraja maupun SIG plus pertanahan ya kan, kayak semua tuh sebenarnya bisa dikombinasiin. Dan Fahri juga sekarang skripsinya kamu SIG apa pertanahan sih? Aku SIG, ngambilnya kebencanaan. Nah, jadi udah tertarik di SIG, terus jadi asdos SIG juga, dan ambil topik skripsinya SIG. Jadi kalau teman-teman yang mau tanya seputar SIG bisa nih tanya ke Mas Fahri. Wah jangan dong. Saya masih cetek.
Oke. Jadi Pak, aku mau nanya. Oh ya, kan kita topik bahasan yang mau kita bahas di ngobrol kali ini tuh tentang quarter life crisis. Jadi kenapa aku pilihin topik ini, dan waktu itu Fahri aku tanya, Pak kalau misalnya ngobrol tentang quarter life crisis gimana, dan dia mau kan pilihnya yang ini. Karena jadi ceritanya dulu tuh aku lagi pergi ke Gramet, ke toko buku. Terus si Fahri ini nitip beliin buku Quarter Life Crisis, ya nggak sih? Iya kalau Iya nggak salah kan? ya. Nah, ya makanya kali ini aku penasaran apa yang udah Fahri dapetin dari mungkin membaca buku itu, atau karena kan kalau misalnya orang tertarik untuk baca bukunya pasti dia juga tertarik sama topiknya. Nah, dan kita tuh di usia-usia kayak gini 20-an ke atas gitu ya. Maksudnya ya 20-an awal gitu udah ada juga sih mungkin teman-teman yang ngerasain quarter life crisis. Nah, dari yang Fahri tahu mungkin quarter life crisis tuh apa sih? Kalau secara umum ya, ini secara umum ya teman-teman. Kalau Yeah. misalnya secara umum quarter life crisis kita makanya KLC aja ya. KLC itu lebih ke pencarian jati diri. Nah, biasanya pencarian jati diri ini berada di umur-umur 20-an. Quarter berarti quarter dari 100 abad kan 25. Nah, Oh ya, tapi sekitaran 20 ke 30 itu biasanya orang-orang itu lagi gencar-gencarnya nyari jati diri. Tapi pencarian jati diri ini tuh nggak melulu di umur 20 sampai 30. Biasanya juga udah ada dari umur 17-an itu mungkin orang-orang ada yang udah kayak ngerasa, wah kayak gini tuh gimana ya? Kalau kayak gini tuh bener apa enggak ya? Pasti kayak gitu pasti ada. Nah terus, tadi kan Mending bilang kalau misalnya aku nitip buku KLC ya. Nah, sebenarnya itu kalau nggak salah karena dulu itu aku bisa dibilang lagi sakit-sakitnya gitu kan, sakit-sakitnya lagi bingung. Aku tuh sebenarnya siapa sih gitu kan? Kok saat menjadi manusia kenapa aku jadi seperti kayak gini gitu? Jadi terutama di bagian percintaan kayak gitu, di bagian percintaan. Nah kayak gitu. Oke. Jadi kayak kenapa sih kayak gini gitu? Kayaknya ada yang salah deh gitu kan, aku mikirnya kayaknya ada yang salah deh. Nggak tahu yang salah dari akunya apa orang lain gitu kan. Soalnya karena sebenarnya kalau kita nggak tahu apa-apa soal jati diri kita tuh jadi kayak orang-orang kok nggak kayak gue sih gitu kan, kok nggak kayak aku sih. Jadi pikirannya tuh kerasa kalau yang kamu lakukan itu bener ternyata yang kamu lakukan itu salah. Nah itu makanya aku baca-baca buku tentang kayak apa sih yang harusnya nggak kamu lakukan sama diri sendiri gitu. Nah di bukunya itu ada sih beberapa buku, tapi kalau permasalahan quarter life crisis ini mungkin ya kalau teman-teman itu bisa ngelihat langsung dari tanya pengalaman dari orang-orang yang udah lebih tua gitu, misalnya kakak tingkat kita, atau misalnya kalau kata temanku itu bapak-bapak anak satu lah, masih muda kan itu kan ya, masih muda itu kan lagi gencar-gencarnya tuh kayak digempur sama banyak masalah. Terus dari orang-orang kayak gitu pasti dihadapkan dengan masalah yang harus mereka selesaikan gitu. Nah kayak gitu. Kalau buat secara umumnya sih ya tentang pencarian jati diri. Oke. Nah, jadi intinya quarter life crisis itu tentang pencarian jati diri biasanya
dialami oleh orang-orang yang berusia sekitar 25 tahun atau biasanya 20-an tahun gitu, 20-an ataupun bahkan masih belasan kayak 17 tahun maupun 18 tahun itu bisa aja dia udah mulai masuk ke tahapan quarter life crisis nih, mempertanyakan jati dirinya, terus tujuan hidup gitu-gitu kan, Fah? Iya, iya. Nah, terus tadi kan kamu juga udah mention kalau dari yang kamu tahu tuh ada beberapa hal yang boleh dilakuin dan nggak boleh dilakuin. Itu apa sih? Apa yang boleh dilakuin dan apa yang nggak boleh dilakuin waktu kita mengalami quarter life crisis atau QLC ini? Nah, ini aku kutip aja ya beberapa dari website yang aku baca dan buku yang aku baca. Nah, salah satunya itu ya kita tuh nggak merasa bahagia dalam menjalankan rutinitas gitu. Kayak kamu misalnya terkekang atau merasa kayak terbebani itu berarti kamu sedang kehilangan jati diri. Kayak nggak tahu kenapa kamu melakukan ini gitu loh. Nah, intinya kayak gitu kan. Terus pernah nggak sih kalian nggak mau buka sosial media karena ngelihat progres teman-teman kalian? Iya, pernah. Nah, kayak gitu juga termasuk quarter life crisis. Soalnya kalian secara otomatis membandingkan langkah kalian sama langkah orang lain. Padahal yang harusnya tahu langkah kalian itu seberapa cepat itu kalian sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalian tuh overthinking buat masa depan gitu. Karena kan kayak, aduh besok kalau kerja gimana ya? Aduh aku takut nih kayak gini-gini gitu. Kayak misalnya, pokoknya kalian merasa cemas tentang masa depan gitu. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi, akhirnya tuh kalian ngerasa kalau semua itu tidak berjalan sesuai rencana. Pernah Nah, banget ya ampun. iya kan kayak gitu kan. Kalian pasti kayak, wah aku pengen ini jadi kayak gini, tapi hasilnya berbeda banget sama apa yang kalian pikirin. Jadi itu juga termasuk salah satu hal yang ada di QLC ya. Nah terus ini ada lagi nih, kalian nggak merasa bahagia tapi prestasi kalian banyak tapi kalian itu nggak merasa bahagia. Pernah nggak kayak gitu? Oh. Nah, jadi Kayaknya kalian kalau aku beda deh dari itu. Mungkin salah satunya tadi yang overthinking terus kayak bandingin diri sendiri sama orang lain itu aku. Tapi yang itu kayaknya nggak, prestasiku nggak terlalu banyak, Pak. nah ya pokoknya kalau misalnya teman-teman mengejar sesuatu sampai merasakan itu adalah sebuah prestasi tapi kalian tidak senang akan hal itu, ya itu berarti bukan apa yang kalian cari gitu kan. Itu tuh antara kalian butuh pengakuan atau emang itu apa yang kalian senang. Jadi biasanya kan QLC terjadi karena kalian itu merasa insecure. Nah, keinsecurean itu pasti akan membuat kalian tiba-tiba menjadi kayak, aku butuh pengakuan nih. Aku pokoknya harus bisa kayak gini biar bisa ada yang mengaku melihat aku tuh orangnya kayak gini gitu. Jadi haus akan pengakuan gitu. Padahal ya let it flow aja gitu. Hidup mah diasikin aja gitu. Ya kayak gitu. Ini kalau misalnya hal-hal yang harus dihindari ya kayak gitu. Cuman di buku yang aku baca ini ada 12 bab. Wow. Nah, judulnya itu What's So Wrong About Your Life. Jadi ini bener-bener buku yang ngasih kalian paham lah kalau misalnya apa sih yang sebenarnya salah di dalam diri kalian sampai kalian bisa jadi kayak gini gitu. Bisa jadi orang yang toksik atau orang yang minderan, terus selalu membanding-bandingkan kayak gitu, pasti
bakal tercerahkan lah kalau udah baca ini. Nah gitu. Oke, jadi tadi ya guys, sebenarnya suara motor. Sebenarnya apa yang sebaiknya jangan dilakuin, apalagi waktu kalian ada di tahap quarter life crisis. Tapi gimana ya, orang kalau di quarter life crisis pasti ngalamin itu ya, ngalamin yang kamu sebutin tadi kayak overthinking, insecure, terus membandingkan diri sendiri sama orang lain dan berbagai hal yang toksik gitulah. Dan sebenarnya kalau selama ini dari yang banyak aku dengar maupun banyak aku tahu gitu, kita seharusnya tidak membandingkan diri dengan orang lain, tapi kita tuh boleh membandingkan diri dengan diri kita yang di masa lalu. Dulu. Jadi kompetisinya tuh sama diri kita sendiri tapi di masa lalu. Kalau misalnya kita yang sekarang lebih baik daripada kita yang dulu, berarti kita udah menang dari kompetisi dengan diri kita yang masa lalu, bukan kalian membandingkan diri dengan orang lain, gitulah intinya ya. Terus apa ya, aku bingung mau tanya apa lagi, kayaknya kamu udah menjawabnya secara lengkap. Oh iya, ini kan kita udah masuk ke udah mahasiswa tingkat akhir lah ya, ya kan? Suaraku putus-putus nggak? Iya. Aduh. Ya lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Ini kan kita udah masuk ke tingkat akhir ya, mahasiswa tingkat akhir. Terus pasti banyak juga nih teman-teman yang ngerasain nanti habis lulus mau ngapain gitu kan. Iya nggak sih, Pak? Iya. Nah, antara ada yang mungkin kayak bingung mau ngapain, masih nggak tahu masa depannya nanti kayak gimana, mau lanjut kuliah atau mau kerja, atau bahkan mungkin ada yang merencanakan pernikahan gitu ya. Nah, misalnya ada yang kayak bingung banget, saking bingungnya misal mau lanjut studi tapi nggak tertarik sama bidangnya, ataupun masih belum ada kesempatan untuk studi, atau kalau misalnya mau kerja sekarang nyari kerjaan lumayan susah atau challenging gitu ya, banyak tantangannya. Kalau untuk mencari kerja itu banyak banget lah tantangannya. Terus kalau mau nikah pun siapa pasangannya? Jadi kan overthinking kan kayak gitu kan, kayak bingung dengan masa depannya gitulah. Nah, kalau menurut Fahri gimana sih cara ngatasi hal-hal yang kayak gitu, kayak misal masih bingung nggak tahu mau ngapain, terus orang di sekeliling juga nggak memberikan solusi apa-apa gitu. Gimana ya kalau masalah kayak gitu, aku juga masih sering mengalami hal kayak gitu sih, Ning. Itu kan udah bukan rahasia umum bagi mahasiswa tingkat akhir ya. Kayak gitu kan perasaan yang emang pasti ada, kecuali kalau kalian itu dari awal kuliah emang berniat mencari relasi dan nyari nama di instansi gitu istilahnya. Itu kalau kamu lihat dari teman-teman kita, itu ada beberapa yang emang dia itu udah di tag sama beberapa perusahaan karena mereka itu emang mencari relasi ya, nggak cuman mencari nilai istilahnya, nggak cuman mencari nilai tapi mereka juga mencari relasi, terutama di kerja praktik kan dulu ya. Itu bakal berguna banget kalau misalnya kalian tidak cuman cari nilai gitu. Jadi kalau misalnya kalian bingung habis itu ngapain ya, kalian ingat aja dulu kalian itu pengen seperti apa gitu. Tujuan awal kalian itu apa. Nah, sebenarnya ini juga ada sih di KLC juga. Jadi KLC itu hadir
hadirnya GLC itu untuk mematangkan rencana hidup kalian gitu. Nah, kayak gitu. Ada beberapa fase. Jadi bukan beberapa sih, kayak tipe-tipenya itu kayak misalnya karir, hidup, kehidupan kayak gitu. Terus kayak percintaan kayak gitu pasti ada. Nah, di sini kita tuh bakal disuruh membuat sebuah prioritas. Nah, apa yang kamu ingin kamu buat prioritas, dan apa yang menurutmu nggak terlalu penting itu kamu buang. Jadi nanti yang kamu dapatkan adalah rencana hidup yang emang bener-bener ingin kamu gapai, dan emang bener-bener pengen kamu tuju gitu loh. Nah, kayak misalnya, ini contoh aja ya, aku tuh contohnya cuman bisa di bagian percintaan ya. Nah, contohnya Oke, tuh gak apa-apa. misalnya ya, kamu pernah pacaran. Nah, pernah pacaran sama orang yang berkarakter seperti ini. Misalnya endingnya itu kalian putus, tapi kalian ngerasa kalau ini tuh ternyata toksik gitu ya. Ternyata kayak gini tuh toksik. Nah, besok ke depannya kalian cari pasangan lagi, tapi yang minimalnya semaksimal mungkin nggak karakternya berbeda gitu loh. Berbeda atau lebih baik daripada pasangan sebelumnya. Nah, kayak gitu. Nah, itu juga kayak masuk rencana hidup juga sih. Kalau misalnya kamu mau berkarir gitu kan, biasanya kan ada yang bingung tuh, wah aku kalau habis lulus jadi sarjana fresh graduate gitu, nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, beberapa perusahaan itu biasanya ngajuin internship kayak gitu kan, program magang. Jadi kalau misalnya mahasiswa fresh graduate ini udah memenuhi standar evaluasi, ya pasti mereka bakal ditarik jadi staff karyawan di sana. Tapi kalau enggak ya udah buat pengalaman aja kayak gitu. Nah, kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya tuh intinya adalah merencanakan tujuan hidup lebih awal, ya nggak sih, Pak? Kalau merencanakan tujuan hidup lebih awal kayaknya enggak sih, Ning. Masalahnya Gimana? GLC ini kan hadir untuk pencarian jati diri. Jadi orang-orang tuh pasti butuh tamparan dulu gitu. Iya kan, kalau kamu Iya. misalnya bisa bilang, wah aku bisa berdiri sendiri kok gitu, tapi ditampar sama alam gitu misalnya. Kamu itu manusia, kamu nggak bisa kerja sendiri gitu. Jadi nanti akan ada satu pelajaran baru yang didapat, terus dijadikan ya buat pembelajaran selanjutnya, terus akhirnya bisa merencanakan hal yang lebih baik gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau dari tadi yang aku tangkap itu, kalau ini spesifik untuk fresh graduate ya, yang tadi aku tanyain maksudnya studi kasusnya lah. Sebenarnya kan quarter life crisis itu ada macam-macam, dan yang barusan kita bahas tadi itu buat fresh graduate. Itu kalau dari yang Fahri cerita, dari yang Fahri bilang itu mungkin dari kuliah, kalau udah kayak mulai kenalan sama orang-orang, kenalan sama perusahaan-perusahaan, mungkin kalau yang tujuannya kerja atau ikut internship atau magang gitu. Jadi kayak gimana ya, sebenarnya tahapan-tahapan yang kalian lakuin pas kuliah itu kayak mempengaruhi nanti setelah kalian fresh graduate kan. Jadi mungkin buat pelajaran buat teman-teman semua yang masih kuliah, yang masih jadi mahasiswa baru, mungkin yang belum mengalami quarter life crisis, supaya untuk menghindari nanti kalian biar nggak bingung setelah lulus mau ngapain, itu bisa mulai direncanakan. Dan kalau misal kalian masih bingung juga, maksudnya pas jadi mahasiswa tuh kalian juga bingung mau ngapain, ya udah cari aja pengalaman sebanyak-banyaknya dulu.
nanti kan kalau misal kalian mau ganti plan atau misalnya mau ganti rencana gitu, tetap kalian udah punya pengalaman sebelumnya. Jadi nggak gimana ya, walaupun pengalaman yang kalian dapat pas kuliah itu nggak digunain di kantor atau nggak digunain waktu kerja atau kalian udah fresh graduate, itu tetap kalian bakal dapat value-nya gitu nggak sih, Fah? Iya kayak gitu. Dan juga kalau misalnya kalian membuat kesalahan di umur 20-an ini, itu hal yang wajar kok. Nah, anggap aja itu hal yang wajar. Soalnya setiap kesalahan yang kalian buat di umur-umur saat ini, umur 20 sampai 30 itu adalah proses pendewasaan. Jadi kalian bakal belajar, misalnya kalian membuat kesalahan nih, terus kalian dapat teguran atau dapat kritikan atau masukan, nah itu kalian ambil, pasti besok kalian bakal jadi orang yang lebih baik gitu. Nah kayak gitu. Oke, makasih. Ada quotes dari Fahri. Jadi nggak apa-apa kalian gimana tadi? Nggak apa-apa kalian itu berbuat kesalahan, tapi nanti hal itu bisa membuat kalian bisa jadi lebih baik lagi karena setelah kita salah itu pasti akan ada tamparan dan memaksa kita untuk gimana ya, lebih mikir dari pengalaman itu sehingga bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah ya. Oke. Terus ini kayaknya kita udah cukup lama ngobrolnya. Oh iya. Udah 30 menitan nih kayaknya, lebih kali ya. Nah, sekarang menuju ke pertanyaan penutup. Sebenarnya tuh tadi kamu udah nyebutin sih beberapa buku tentang quarter life crisis, tapi aku mau nanya lagi, ada nggak, Pak, buku rekomendasi lain mungkin selain yang kamu sebutin tadi? Ada judulnya apa? Ini yang pertama itu ada What's So Wrong About Your Life nih, kayak gini bukunya. Kelihatan nggak nih kayak gini? Ya. Penulisnya Ardi Muhammad. Nah kemudian tuh aku pakai juga yang apa sih namanya, Quarter Life Crisis. Penulisnya itu Gerhana Nurhayati Putri kalau nggak salah. Terus selain buku yang udah kita bahas tadi, ada nggak buku lain yang kamu rekomendasiin? Sebenarnya bukan buku sih, kayak apa ya, publikasi aja. Sebenarnya kan KLC itu hubungannya dengan psikologis ya. Nah jadi beberapa lembaga atau instansi yang bekerja di sisi psikologis manusia itu pasti bakal memberikan seminar atau misalnya infografis mengenai KLC itu seperti apa dan bagaimana cara menanganinya, itu juga harus di highlight juga. Kemudian sama buat tambahan bacaan, kalian tuh bisa baca Quora atau misalnya website media sosial yang istilahnya berupa diskusi gitu. Nah biasanya kan dari sebuah diskusi itu kalian pasti bakal merasa kayak terbuka kan, mesti kayak, Kak aku mengalami ini nih gitu. Pasti nanti yang pendahulu kita pasti akan datang memberikan saran masukan, nah kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu beberapa buku dan beberapa artikel ataupun bacaan yang bisa kalian baca mengenai quarter life crisis. Nah, tapi Fah, kalau misalnya ini keluar dari topik nggak apa-apa. Ada nggak buku lain? Kan kalau tadi khusus buku-buku untuk topik quarter life crisis kan. Untuk buku lainnya yang mungkin berkesan kamu baca atau mengubah hidup, itu juga sama buku yang tadi atau ada lagi? Sebenarnya itu kalau bukunya boleh novel, boleh nggak harus non fiksi. Aku jarang baca buku sini. Aku tuh sebenarnya orang yang
bukan pembaca. Jadi aku tuh orang yang lebih visual. Jadi sebuah informasi itu bakal lebih aku cerna kalau misalnya itu dijadikan dalam bentuk visual yang menarik gitu. Makanya kan tadi aku bilang kalau misalnya aku itu bakal juga menyarankan buat publikasi infografis dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang menaungi psikologis manusia kayak gitu. Nah kayak gitu. Kalau buat bacaan ya paling ini yang paling menampar sih sebenarnya buat So Wrong About Your Life, soalnya Oke. ada beberapa bab yang emang dibuat kayak menampar gitu. Contohnya aja kamu pikir cinta itu adalah jawabannya gitu. Padahal enggak. Wah. Terus Oke, ada oke. lagi. Terus kamu pikir kamu hanya butuh menjadi seorang introvert, padahal kan enggak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh maksudnya yang bisa menyadarkan gitu loh. Kalau sebenarnya kita tuh nggak perlu nggak butuh untuk berpikir kalau kita tuh harus menjadi seperti ini harus mendapatkan hal-hal seperti ini baru mendapatkan jawabannya gitu, enggak. Nah kayak gitu. Terus kalau misalnya dari yang KLC itu mungkin aku ditampar aja sih kalau misalnya di dunia itu nggak ada yang sempurna. Nah Benar-benar. mau kamu kayak gimana pun pasti bakal ada kurangnya. Termasuk kalau misalnya kamu tadi yang aku bilang ya cari pasangan yang istilahnya lebih baik dari pasangan kamu sebelumnya. Nah, pasti ada satu apa namanya karakter-karakter yang tersembunyi gitu yang tiba-tiba masuk. Oh, ternyata orangnya kayak gini ya, tapi ya udahlah, belajar untuk menerima kayak gitu kan. Terus untuk apa namanya? Menjalani habis itu berdampingan kayak gitu-gitu pasti. Oke. Oke, jadi itu ya teman-teman 2 rekomendasi buku dari Fahri. Tapi yang paling utama tadi yang ini What's So Wrong About Your Life. Iya sih. Ya. Sama kalau menurutku yang paling penting juga sharing sama orang sih sebenarnya. Nah, ya benar-benar. Nah, kalau buku Benar-benar. itu kan arahnya cuman buat penambahan apa namanya? Penambahan ilmu doang, penambahan kayak oh ternyata gini-gini. Tapi kalau kalian diskusi, kalau kalian bercakap atau ngobrol sama orang langsung dan orang itu bener-bener udah mengalami hal yang sama kayak kalian alami, itu pasti bakal kerasa kalau wah ternyata apa namanya endingnya bakal kayak gini ya gitu. Maksudnya kayak hasil dari masalah ini bakal menciptakan hal yang seperti ini ya kayak gitu. Mesti kayak gitu. Oke nih, pertanyaan terakhir Pak. Insya Allah kan podcast ini akan ada terus di internet. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan buat anakmu di masa depan nanti kalau dikasih rezeki punya anak? Ya berat ya. Jangan Aku terharu. nggak tahu ini bakal punya anak apa enggak masalahnya. Ya, tapi kalau rezeki dikasih anak ya paling cuma Yang nonton ataupun yang denger podcast ya ini. buat kalian yang nonton atau yang dengerin podcast ini mungkin ya kalau misalnya kita diberikan anak ya kita berikan kebebasan buat anak kita, jangan dikekang. Nah aku berharapnya itu besok kalau aku jadi orang tua tuh aku bisa ngasih perhatian yang lebih buat anak gitu loh. Tapi perhatian ini setidaknya jangan sampai membuat anak kita melenceng. Nah, aku berharapnya anakku itu besok bakal jadi orang yang terbuka pikirannya, bebas, tapi tidak melenceng. Nah, kalau misalnya melenceng, sebagai orang tua pasti aku boleh dong
jadi lebih tegas sedikit buat benerin jalan yang melenceng dari seorang anak gitu. Pokoknya gitu aja sih. Pokoknya ya baik-baik ya nak kalau misalnya punya bapak kayak aku gitu. Kalau bapaknya aja gak bener apalagi Oke. anaknya. Oke, kita sudah sampai di penghujung ngobrol kali ini. Terima kasih Pari sudah mau hadir di podcast ini ngobrolin Bang si Undip. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang menonton maupun mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang kita obrolin bermanfaat dan bermanfaat buat kalian, bisa juga kalian terapin di kehidupan. Mungkin hal-hal yang baik silahkan ditiru dan yang kurang baik jangan ditiru, intinya gitu sih. Oh iya, ada yang lupa. Apa tuh? Jadi buat teman-teman yang pengen kenal Fahri lebih dekat, bisa dihubungi lewat apa? Apa ya? Instagram bisa, WA juga bisa. Jangan Twitter ya, Twitterku toksik soalnya. Instagram sama WA aja sih. Boleh gak share nomor WA-mu emang? Ya, yang penting jangan genit lah. Udah ada yang punya aku soalnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Ngobrol with Geodesiap selanjutnya. Ning. Ya. Ning. Jangan nomor WA yang di-share. Iya. Email Makanya email kan aku aja. nanya dulu tadi. Email aja. Oke.